Iya. Nomor WA-nya tolong. Oh iya. Iya, mereka sempat ragu, aku juga agak ragu sih, jujur. Siapa ragu? Masuk ke apartemen apa di kantor apa di depan apartemen ya. Oh, ini tempatnya gini amat. Iya. Oh, Takutnya salah gitu kan. Tadi awalnya chatnya ke ini, ke siapa satu lagi nomor WA. Cuci. Iya. Terus nggak ada respon, aku chat lagi satu lagi, baru yang respon. Nomornya ke sana. Ya. Terus beberapa kali temen menikah, saya ke sana. Kalau temen menikah di Wamena, saya datang ke sana. Temen menikah di Maroke, saya ke sana. Lumayan nih. Biar dia sudah jalan-jalan. Kakak asli orang sini. Sudah. Enggak. Betawi. Betawi contoh. Biar disegera masuk. Ada loh petua sing tua di sini. Oh iya. Namanya pendeta tua Reno Siahaan. Aku nggak terlalu Ini minum. ngikutin sintuanya, pendetanya siapa kalau di HKBP. Rambutan. Oh iya. Oh, udah toh? Tes. Udah? udah. Coba tes audionya. Tes? Udah ya? Oke. Bismillah ya, kita buka ya. Ayo, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan seorang pemuda, Juan Carlos Sitompul, Iya. Sumatera Utara. Iya, Horas, Bah. Horas. Oh iya, Horas, Bah. Alhamdulillah. Jadi panggilannya siapa? Carlos ya? Aku Carlos ya. Carlos apa Charles? Carlos. Carlos. Ngomongnya. Kok kayak pemain bola namanya nih? Nggak tahu kenapa dipanggil nama Carlos. Orang tua suka main bola nih kayaknya. Biasanya. Oke, alhamdulillah Carlos datang ke studio Garda Mualaf Indonesia. Ini menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam. Betul. Betul? Betul. Alhamdulillah. Apa namanya? Seperti biasa ya. Karena sudah menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam, maka sebelum datang kita sudah siapkan sertifikatnya. Sertifikat ini sengaja kita siapkan dan langsung kita berikan kepada yang bersahadat. Tujuannya adalah supaya bisa segera mengganti kolom agama di KTP. Tapi kalau nanti dalam prosesnya ada kesulitan atau apa belum bisa ganti, nggak apa-apa. Nanti tinggal komunikasi aja sama kita ya. Yang penting prosesi sahadatnya Carlos itu tetap kita rekam, ditayangkan tidak ditayangkan tuh nanti terserah daripada yang bersangkutan ya. Nah, mungkin kalau boleh secara singkat aja, alasan Carlos untuk memeluk agama Islam tuh apa? Secara singkat aja. Apa mau nikah atau mau? Awalnya sih mungkin nggak ada kepikiran ke sini gitu kok. Oh, terus? Dulu sempat debat ya, mungkin ya namanya juga pacaran beda agama ya kok yang kok. Oh, pacarnya Muslim. Pacarku Muslim. Debat. Sebenarnya udah berjalan berapa lama? Oke. Dari dia, ini cerita pribadi aku tuh, cerita dulu aja nggak apa-apa ya? Tapi jangan lama-lama ya, jangan 2 jam ya. Oh ya. Jadi ceritanya tuh kan pacarku ini sering mau ibadah ke aku, justru malah sempat beribadah malah kok. Maksudnya pacarnya yang Muslim sempat ke gereja? Betul. Oke, terus? Mungkin ya gereja, mereka juga tahu gereja, ikut-ikut aku ibadah gitu kan. Setahun 2 tahun ya mungkin di akunnya pribadi kayak, aku kan gak memaksakan ya. Mungkin dari dianya juga mau, tapi di dianya juga sampai, ayo kapan dibaptis, ayo kapan, sampai ada ucapan begitu kok. Kayak Yang nanya gitu? pacarku sendiri. Oh, malah minta dibaptis? Betul, tapi di akunnya malah masih ragu. Oh. Kayak dari dianya sendiri memang mau gitu, tapi di akunnya kayak semua kan aku pikirkan kalau secara aku sendiri ya ada approve dulu lah dari orang tua gitu kan, ngomong dulu, izin dulu, karena kan yang gedein dia kan dari kecil kan orang tuanya juga, kebetulan kan keluarganya kan muslimah semua.
Muslim semua. Dari situ aku kayak belum mau, sampai dia nyari tahu juga dari teman-temanku juga ada loh cara baptis cepat tanpa perizinan gitu. Kayak dibaptis di gereja mana aku lupa tuh dia sempat nyebutin. Tapi dia akunya kayak ngerasa ya udah nanti dulu, yang penting izin dulu gitu. Terus Malah aku yang memperlambat kan sebenarnya kan. gimana sih, kan suruh carilah ini, suruh apa, pergilah ke seluruh dunia bangsa. Sebenarnya kalau ada orang-orang kayak aku pasti orangnya pengennya, oh iya bener nih mau. Orang kan maunya nggak ribet, orang anaknya juga mau gitu kan. Tapi dia akunya kayaknya nggak make sense dia kalau langsung gitu kan. Kayak Apa alasannya kalau kau malah nahan dia supaya nggak buru-buru dibaptis? apa ya? Kayak nggak ada aja gitu dia, aku kayak dia mau beneran tuh karena aku doang takutnya. Aku nggak mau gitu kan. Terus gimana ceritanya kok malah sekarang Carlos yang kesini sadat? Dipaksa apa gimana sama? Enggak, awalnya calonnya? sebulan atau 2 bulan terakhir ini kita sempat debat. Aku kayak, kok dia berubah gitu kan? Ya namanya hubungan kayak aku berubah gini-gini. Tiba-tiba kayak sebulan ini dia kayak kita tuh nggak bisa hubungan ini lagi. Tiba-tiba dari dianya sendiri langsung kayak ternyata kayaknya gue nggak bisa pindah gitu, nggak bisa pindah. Oh berarti dia sadar? Ya secara langsung sadar lah ya. Dia sadar kayaknya nggak bisa pindah deh. Karena dia pasti mikirinnya aku kayak masa kemarin-kemarin menggebu-gebu banget kan, mas sekarang enggak. Takut sama orang tua kah, apa takut keluarga ngejauhin kamu semua bagaimana kan nanti kalau misalnya kita jadi atau menikah gitu ya. Kalau bisa jadi kan aku bilang ya kan nanti kan kamu juga sama keluarga aku mikirnya gitu. Kan aku nggak yang ngebawa dia ke aku gitu kan. Oke lah, tapi dia masih berdebat-debat, kita kayak nggak bisa. Justru kayak dia ntar dia nyari tahu sendiri, belajar lagi apa gimana. Aku kan udah agak lama lost contact gitu kan. Nggak bisa nih. Oh sempat putus nyambung gitu ceritanya? Itu justru cepat putus, tapi nggak langsung nyambung. Oke, ngobrol. Masa sih nggak bisa gitu kan. Kemarin buku-buku, nah kebalik sekarang aku malah secara maksa kok. Maksa apa? Kayak bisa loh, ayo katanya kemarin mau jadi ngungkit lagi nih masa lalu nih. Jeleknya aku gitu kan. Ngingetin mau baptis gitu? Katanya waktu itu mau baptis, katanya mau ikut aku beneran, katanya udah siap gini. Kok sekarang jadi beda, berubah gitu kan. Terus aku kayak nyalain sendiri, apa gara-gara gua kelamaan kali ngegantung dia buat ngebaptis apa gini ya, jadinya gini kan. Jadinya dia nggak mau dan kekeh malah bener-bener. Ya dia nggak bisa gitu. Lambat laut, udah sering debat kayak gitu, ada kepikiran aku kayak, jujur dari aku kecil sampai gede pun, kalau aku mau nyari tahu soal agama apapun, takut gitu. Oh takut? Kayak kalau kata anak sekarang mah, ntar imannya goyah, ntar imannya nggak kuat, takutnya berubah pandangannya gitu kan. Dari situ memberanikan diri nyari-nyari tahu, awalnya nonton dulu aja. Kok sering banget lewat ya? Siapa yang lewat? Pertama Ustadz Felix. Terus terus Koko juga sering lewat. Dua-duanya tuh sering lewat tuh ngebahas yang masalah seliweran gitu ya? Iya, di TikTok, Instagram. Kok lewat mulu kan? Terus? Nah ke teman-temanku ini belum aku cerita, malah cerita ke mereka itu baru nggak ada seminggu ya. Nggak ada seminggu cerita ke mereka. Justru itu malah aku sampai sebulan tuh nggak main sama mereka. Biasanya sering banget gitu kan. Benar-benar nekunin gitu, nyari tahu, belajar. Kok benar gitu ya? Aku nyari tahu lagi kan. Terus apalagi debatnya waktu itu aku bilang apa Pan? Kamu itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Itu hafal banget semua podcastnya itu. Terus di bawah-bawahnya itu terus aku bilang, masa iya sih bener lagi. Yesus sunat gitu-gitu kan aku bilang. Waktu nonton video saya, buka Bible nggak? Aku kan ada HP nih. Di handphone ya. Aku nyari di handphone. Tapi aku nyari tahu. Aku buka Bible juga. Aku kitabku dari CD malah aku yang baca. Cari tahu. Benar ya. Tapi ada beberapa kata yang udah di versi terbaru. Diganti. Nah itu aku ngehnya itu pas beberapa kali gereja. Aku jarang gereja ya jujur dari situ. Kayak kok di Google sama di khotbah kalau ngebaca banyak kata-kata yang beda gitu kan. Kayak memperjelas atau enggak mempersingkat gitu kan kata-katanya. Oh biasa kali maknanya sama kali gitu ya. Ya udahlah imani aja mungkin gitu kan. Ya udah dari situ hampir 2 bulan inilah aku cari tahu, belajar, cari tahu.
kok benar ya aku ini kok ngerasa pengikut Paulus gitu kan. Terus Paulus ini kalau menurut kok nih Paulus ini tuh sebenarnya benar gak sih dia mimpi ya kan? Kalau ceritanya di Kisah Para Rasul pasal 9 bukan mimpi, tapi dia sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik. Di tengah perjalanan, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut dia, itu suaranya Yesus. Berarti selama ini di kitab itu selalu menurut dia kan? Iya. Dia mengaku dia menerima wahyu dari Yesus. Tapi dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus ketika Yesus masih di bumi gitu. Iya. Benar sih aku. Kalau berbeda, ini kan kemungkinannya begini. Apakah Yesus waktu di bumi itu lupa ngajarin, atau Yesusnya pelin-pelan, atau Yesusnya beda sama yang didengar sama Paulus gitu. Kan kemungkinannya 3 itu. Iya. Betul kan? Betul. Nah, tinggal dipilih yang mana. Mau Yesusnya pelin-pelan, Yesusnya lupa, atau Yesusnya Yesus yang beda yang sama yang nemuin Paulus gitu. Betul. Kita tetap menghargai kalau misalnya ada tradisi di dalam agama tertentu, ini yang menciptakan agama ini, dia mengaku menerima wahyu dari siapapun, itu terserah. Itu tradisi agama tertentu, kita harus hargai. Tapi kan yang kita bisa bandingkan dari ajarannya. Kalau ajarannya beda, nah terus berarti kan saya tanyanya kan, jadi kamu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Iya. Gitu. Itu selalu di pikiran aku. Iya, benar ya. Terus ngomong-ngomong sampai sini, itu orang tua tahu nggak? Orang tua tahu. Terus reaksinya gimana? Aku ngasih tahu itu 3 hari. Aku chat dulu apa belum chat gitu? Aku udah ngasih tahu. Ngobrol dulu berdua. Aku kan punya ayah doang sekarang. Oke. Oh, ibu udah nggak ada? Ibu udah lama udah nggak ada dari SMP lah. Oh. Aku ngobrol. Awal kecewa. Aku ada videonya juga kayak nangis gitu kan. Awalnya marah. Iya. Terus aku jelasin juga kayak ya aku udah gede pak gitu kan. Ini pilihan aku. Pun aku berbeda keyakinan sama bapak, ya aku tetap anak bapak tetap orang tua aku gitu ya. Jelasin juga. Kau kan juga bilang mau gimana pun ya kita harus hormat lagi ya, lebih hormat malah harusnya sama orang tua. Betul kan? Oke, ceritanya jangan kepanjangan deh. Sahadat dulu ya. Iya. Karena ya udah jelas lah. Artinya berarti Carlos datang ke sini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam karena Carlos berpikir. Ya, itu aja kan. Oke, sekarang kita percepat atau segerakan dulu prosesi sahadatnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Oke, seperti biasa, saya harus tetap bertanya kepada orang yang mau bersahadat, ya. Jadi Juan Carlos Sitompul ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di Islam tidak ada paksaan, ya. Yang kedua, tadi barusan cerita tentang papanya. Saya minta ke Carlos nih, setelah hari ini tunjukin ke papanya bahwa Carlos lebih sayang, lebih hormat, lebih perhatian ke papanya, ya. Yang ketiga, di Islam ada syariat, setelah bersahadat ada sholat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu, ya. Apakah Carlos berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan ini? Semoga bisa. Ya, ya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang bisa menghalangi Carlos untuk bersahadat. Kalau Carlos memang sudah siap, tolong dibaca dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya, ini kemudian dengan ini saya sebutin nama lengkap, langsung ke agama sebelumnya aja. Terus langsung ke sini sampai 2 kalimat syahadat. Ya, sudah pernah dengar atau baca 2 kalimat syahadat? Sudah, teman, enggak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu. Ya, sudah menerima dalam hati? Sudah. Ya, 2 kalimat itu? Sudah. Alhamdulillah. Mau ikhlas dengan 2 kalimat itu? Ikhlas. Ikhlas. Mau taat? Taat. Oke. Mau jujur dalam hati? Jujur. Oke. Mau cinta dengan 2 kalimat itu? Cinta maksudnya nanti menjalankan kehidupan, menjalankan Islamnya berlandaskan 2 kalimat itu. Ya. Oke, kalau sudah siap silahkan dibaca depan saya dan saksi. Nanti setelah itu baru saya tuntun 2 kalimat syahadat. Oke, silakan.
dari sini ya, Pak. Ya, dari sini dengan menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. ya. Quran surah Ali Ali Imran. Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Juan Carlos Tompul, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita salaman, jabat tangan ya. Carlos, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Carlos, kamu udah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Ya, saya peluk dulu dong. Masya Allah. Istiqomah ya, istiqomah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar, saya ambilin bolpen buat tanda tangan. Alhamdulillah nih Carlos banyak saksinya nih. Saksinya ini juga mantan-mantan Kristen semua nih. Oh benar. Ya ini mantan Semuanya. Katolik, itu mantan HKBP. Iya itu aku nggak ada apa Yang ya. itu mantan Katolik juga tuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tolong ditanda tangan di atas materai sama tulis nama di bawahnya. Kan mantan nggak mungkin balik lagi. Di sini ya. Ya. Jadi marganya si Tompul ya? Iya. Oke, Mel tolong di scan dulu. Udah sunat belum? Jujur belum? Belum? Iya. Oke, segera ya. Iya. Nanti kita ada program sunat gratis. Tolong nanti komunikasi sama Suci, tentukan jadwal. Mau di rumah sendiri boleh, atau mau datang ke klinik dekat kita juga boleh. Datang aja kayaknya. Datang aja. Naik apa? Naik motor? Naik motor. Oh, nggak apa-apa. Habis sunat bisa naik motor kok. Tapi pelan-pelan, Atau jangan kan naik ngebut ya. dua ride gokar ya. Jangan kena lubang aja pokoknya. Serba gampang. Cari jalan yang mulus gitu. Nggak apa-apa. Nanti janjian sama Suci, tentukan jadwalnya, hari apa, jam berapa. Nanti Suci booking ke kliniknya. Carlos tinggal datang. Nih. Ya. Tidak ada yang perlu dibayar. Oke kok. Ya, tidak ada yang perlu dibayar. Nanti dijadwalin ya, segera sama Suci ya. Terus nanti setelah itu juga ditentukan jadwal juga untuk kita kirim guru privat. Mau ke rumah Carlos boleh, sekarang tinggal sama papa atau sendiri? Sama papa sama adik. Sama papa sama adik. Mau belajar di rumah boleh, mau di tempat yang lain boleh. Carlos tentukan sendiri, ya mau di mana. Nanti kita kirim guru laki-laki ketemu Carlos seminggu 2 kali. 1 kali pertemuan 90 menit. Kita sediakan program 32 kali pertemuan atau 32 sesi ya. Kalau Carlos serius dan fokus, insya Allah dalam 32 sesi itu sudah bisa mulai baca Quran dalam bahasa Arab ya, walaupun terbata-bata. Nanti dibimbing sama gurunya. Oke. Nah, ini ada yang mau saya berikan. Yang pertama-tama, bentar ya. Ada yang tinggalan nih sebentar. Nah, yang pertama ini ada buku petunjuk sholat. Ini wajib dibaca ya, ini ya. Harus dibaca sampai habis, ya, karena ini nanti dasar buat Carlos belajar sholat. Ini diajarin dari mulai niat, wudhu, sampai sholat dan berbagai jenis sholat, ya. Yang kedua ini ada buku terjemahan Juz Amma. Ini nanti ada surat-surat Quran yang masuk ke dalam Juz Amma. Juz Amma itu surat yang pendek-pendek.
Yang ketiga, yang penting, ini adalah buku Iqra. Nah, nanti gurunya yang akan mengajarkan buku Iqra ini ke Carlos, ya, secara private. Kalau sudah selesai ini, baru nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Tenang aja, semuanya dibimbing dan tidak ada yang harus dibayar. Oke, ini Qurannya juga saya kasih. Tapi nanti tolong dipelajari bagaimana adab Muslim memegang mushaf Quran, ya. Ini masih diplastikin, nggak apa-apa. Nanti dipelajarin sebelum pegang mushaf Quran untuk dibaca itu dalam keadaan berwudu, ya. Juga nanti pulang jangan lupa mandi seperti biasa. Sebelum mandi berniat dalam hati, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya nanti ada di buku itu, ya. Oh, ya. Oke, udah Mas. Nah, ini juga ada, kan tadi ada buku petunjuk sholat, prakteknya pakai ini. Sekolahnya dulu suka nyontek nggak? Iya lagi. Iya lagi, ngaku lagi. Ya. Nggak apa-apa, ini belajar pakai buku itu, prakteknya pakai ini dikasih contekan. Kalau belum hafal, boleh dibaca. Sehari 5 kali, seminggu insya Allah hafal. Ya. Ya. Tapi kalau sholat ke masjid jangan bawa ini ya. Iya. Terus sebelumnya ikut nyontek lagi. Oke, ini ada sarungnya juga. Nah, karena mau sunat, nanti sarung ini sangat bermanfaat setelah sunat nih ya. Ini persembahan sarung dari BHS, yaitu sarung Atlas. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya. Uang ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi salah satunya adalah orang-orang seperti Carlos yang baru masuk Islam. Ya, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Oke, ini udah semua. Saya masukin sini ya. Ada yang mau ditanya, Carlos? Silakan kalau mau tanya. Kan seminggu itu 2 kali pertemuan ya. Kalau malam pulang kerja itu nggak masalah? Nggak apa-apa. Nanti yang menghubungi Carlos gurunya langsung. Oh iya. Jadi janjian aja jam berapa bisanya. Nanti kan alamatnya kita sudah tahu Carlos nanti di mana. Nanti kita cari guru yang rumahnya deket Carlos. Oh. Gitu. Nah, jadi nanti janjian aja mau jam berapa di mana silakan janjian. Iya, karena kalau seminggu hari libur sama satu aku soalnya. Oke, nggak apa-apa. Seminggu pokoknya 2 kali aja. Tentukan sendiri harinya, tempatnya. Nanti gurunya menyesuaikan. Oh iya. Ya, jangan takut. Gini, apa namanya? Dalam belajar itu nanti gurunya itu kan mengajarkan Islam dari A sampai Z kepada Carlos. Carlos jangan sungkan-sungkan, tanya aja apa aja ke guru itu tentang Islam. Ya, mau ibadahnya, mau akidahnya, mau fikihnya, tanya aja. Nanti kalau gurunya nggak bisa jawab, dia akan tanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya guru saya. Oh iya. Semuanya ada jawaban, insya Allah ya. Dan Carlos, apa namanya? Nanti ketika sudah mulai menjalankan ibadah Islam, itu gini, itu tetap bertahap gitu aja ya, step by step. Karena kita sediakan guru, jadi kan harus ada progresnya. Progresnya itu nanti yang dilaporkan guru ke kita. Ya, nanti kalau ada kesulitan apa kita pasti bantu ya, insya Allah ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup sih. Cukup. Nah, sekarang saya mau kasih berita gembira. Betul. Di Islam kita pahamnya setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Oh iya. Nah, fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam seperti Carlos hari ini, sebenarnya Carlos tidak pindah agama. Tapi Carlos sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya. Dan ketika ada orang seperti Carlos yang bukan Islam tadinya bersahadat masuk Islam, dosa-dosanya Carlos dari mulai puber, dari mulai akil balik sampai hari ini semuanya sudah diampuni. Ya, semuanya sudah dihapuskan, tapi kebaikannya Carlos dari mulai puber sampai hari ini insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Dengan catatan Carlos menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, alhamdulillah. Pokoknya nanti ada kesulitan apa dalam menjalankan Islam, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Oke? Ada yang mau ditanya?
Cukup? Nggak ada sih, Cukup. Nah, karena tadi saya bilang Carlos nggak punya dosa, sekarang Carlos seperti bayi nggak punya dosa. Kalau orang nggak punya dosa, kalau berdoa, minta apa aja sama Allah yang baik-baik, insya Allah dikabulin. Amin. Ya, doain papanya supaya papa juga menjemput hidayah. Amin. Doain kita semua teman-teman di sini semuanya, ya. Biar kita semuanya apa? Istiqomah. Doain juga yang nonton, biar dapat pahala nih. Ya, ya ini mau ditayangkan nggak ditayangkan nanti urusannya nanti ya. Iya. Tapi doain kita semua karena Carlos sebagai orang yang nggak punya dosa, insya Allah doanya cepat dikabulin. Ya, yang paling penting adalah doain orang tuanya yang masih hidup. Ya. Oke, jadi karena tadi ceritanya kayaknya masih nanggung-nanggung, ngobrol lagi dikit boleh? Boleh. Boleh. Gerejanya apa kalau boleh tahu? Aku di GPIB Gideon Brimob. Oh, GPIB Kelapa II. Gideon Brimob. Iya, Oh, Brimob pantesan Kelapa temennya Brimob ya? Justru aku dulu nggak teman sama dia kok. Tuh, terus? Dari perantara teman gereja. Oh, Terus yang paling semuanya temenan, nyangkutnya ya sama Bang ini? Irwan, iya. Oh, Masya Allah. Ini ceritanya ada temen, bawa temen, anggota Brimob dari Papua. Namanya nggak usah sebut ya? Oh, nggak apa-apa. Namanya Bang Irwansyah. Asli Papua ya? Dari Jayapura, Masya Allah. Tadi saya tanya, kenalan, Alhamdulillah Muslim. Walaupun Muslim di Jayapura masih minoritas, tapi mereka akur ya? Akur, Alhamdulillah. Ceritanya gimana kok bisa nemenin Carlos ke sini? Jadi kemarin Hamin 2 Lebaran, Heeh. hari Kamis, Heeh. kita sempat nongkrong, Oh, sempat ngopi Iya. di daerah Depok. oke. Daerah Depok, kita ada berempat ngobrol di situ. Terus nanya masalah-masalah tentang Islam. Oke. Alhamdulillah saya bisa ngejawab gitu. Alhamdulillah. Ini bisa ngejawab ya. Maksudnya mungkin Carlos ada yang ngejanggal atau apa, Iya. nanyain ke saya alhamdulillah bisa jawab. Alhamdulillah. Bisa jawab. Tapi saya belum berpikiran bahwa Carlos Secepat Secepat ini. ini. Oke. Iya. syahadatnya. Oke. Iya. Jadi Bang Irwan nggak nyangka juga dong hari ini Musa. Enggak. Oke. Tapi Tapi waktu dikabarin kemarin itu. Oh, tapi waktu sebelum syahadat, pas kemarin Lebaran dia ikut keliling cari amplop nggak deh? Enggak ya? Enggak. Aku di rumah. Tadinya mau lebaran ke rumah pacar aku. Oh, kira Lebaran siapa tahu dapat amplop ya? Alhamdulillah. Tapi gini maksudnya. Hari ini Carlos bisa sampai di sini, bisa sampai bersahadat, itu artinya Carlos sudah diizinkan sama Allah SWT. Ya, kalau di Islam kita berpandangannya begitu ya. Daun yang kering aja tanpa izin Allah aja nggak mungkin jatuh dari pohonnya. Iya. Apalagi sampai Carlos datang bersahadat itu berarti sudah diizinkan Allah SWT. Jadi seperti tadi pesan saya, mulai hari ini Carlos harus bisa menunjukkan akhlak yang paling baik kepada, terutama kepada orang tuanya dulu, ya. Nanti yang lain-lain teman-teman itu nanti urusan. Tapi yang penting kepada orang tuanya dulu. Gerejanya di GPIB, papanya juga di situ gerejanya. Iya. Oke, terus Mama meninggal tahun berapa? Udah 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Berapa saudara Carlos? Aku berempat. Nomor? Aku nomor 1. Oh, paling besar. Iya. Berarti ada adiknya? Masih Udah. ada yang di bawah 20 tahun berarti? Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Oke. Sekarang Carlos bekerja atau Aku kerja. kerja di bagian apa? Bidang apa? Aku ke komputer laptop gitu. Apa? Servis? Servis, sales juga, Jual beli? jual beli, Oh. baru second, servis juga, Si perbaikan. Melisa mau jual laptop tuh katanya. Melisa mau jual laptop katanya. Nggak kerja dong nanti. Karena dia bisa. dapat laptop baru tuh katanya. Oh iya. Saya Di itu mana? Di Depok? di ITC Depok. Oh, ITC Depok. Iya. Oke. Nah, Carlos ini kan berarti kan keluarga besarnya dari ya, mayoritas dari keluarga. Nggak ada malah yang muslim. Oh, nggak ada yang muslim? Nggak ada. Dari papa, dari mama nggak ada yang Nggak muslim? ada. Oke. Justru yang dipikirin itu juga kok. Oke, paham. Keluarga besar ini kan kadang-kadang memang pengaruhnya besar ya. Iya. Kalau di dalam keluarga Batak ya. Pengaruhnya besar tuh maksudnya kan memang adat istiadatnya juga kuat gitu kan. Iya betul. Tapi sebenarnya aku berani kayak gini tuh karena kan dari keluarga ibu udah lama nggak berhubungan komunikasi sama sekali.
semenjak almarhum. Terus juga dari hubungan ayah juga kakak beradik tuh sering berantem gitu. Sering berantem. Iya, jadi saya ngerasa sebenarnya aku cuma butuh omongan ke ayahku doang, sisanya aku nggak peduli. Oke. Kayak gitu, kayak mau diomongin dari keluarga apa namanya, keluarga bapak kayak aku salah apa gimana, itu aku udah mental gitu. Kayak karena kan kemana aja selama ini gitu kan. Kayak aku sama bapak tuh berjuang sendiri masing-masing aja gitu. Keluarga ya kita doang berlima gitu aku nganggapnya. Jadi aku ngomongnya tuh sebelum kesini tuh udah lama ya ngomongnya sama ayah gitu-gitu terus. Oke. Ngomongin ya aku punya hak, aku punya pilihan, keyakinan aku. Terus tadi barusan juga agak diskusi ngobrol lagi gitu kan. Sama papa. Oh. Dia mungkin taunya aku udah Islam gitu. Oh. Cuman kalau gitu ya aku bayangan gue ya nggak apa-apa lah kalau dia taunya langsung sarang aja nggak apa-apa. Ya udah bapak udah kalau kamu mau kayak gitu ya bapak juga nggak bisa apa-apa karena bapak bilang kayak sifat kamu ya sama sifat bapak juga sama, kalau itu ya itu gitu kan. Kalau udah nyari tahu yang dalam atau udah ngerti ya udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Baik, selamat pagi kawan-kawanku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara kitab suci Kristen dan kitab suci orang Islam. Ada di suatu ayat, kalau dia di kitab suci Kristen ada di Wahyu, dan kalau di kitab Al-Quran berbagai variasi dia dan berbagai macam ayatnya, dan ada terdapat nama itu